Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, proktor teknisi dimanapun Anda berada. Baiklah, video ini adalah video ketiga, dimana video pertama adalah pengantar secara umum bagaimana USBNBK itu dilaksanakan. Kemudian video kedua adalah bagaimana cara kita menginstal VHD dalam bentuk file OVA ke server ataupun ke laptop yang akan kita gunakan sebagai server di dalam USBNBK nanti. Baiklah, di video ketiga ini kita akan membahas tentang penyusunan jadwal dan mata pelajaran di dalam sistem. Jadi video ketiga ini adalah langkah ketiga. Jadi ini harus dilakukan dulu setelah VHD terinstall. Sekali lagi, video pada video 3 ini merupakan langkah yang harus kita lakukan sebelum ke langkah selanjutnya. Jadi setelah install VHD, lakukan langkah ini. Harus dilakukan sebelum mengimport user. Sekali lagi, sebelum mengimport user, langkah ini harus dilakukan. Jadi pertama saya akan sampaikan konsepnya dulu. Jadi tolong kita coba pahami bersama dan dipahami pelan-pelan bagaimana konsepnya ini disusun. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang kode yang mewakili hari pelaksanaan USBNBK itu. Ya, kita lihat di depan bahwa nanti di aplikasi OVA yang udah dibagikan, Bapak Ibu akan dihadapkan pada kode seperti ini. Ya, saya akan tunjukkan di aplikasinya. Jadi di aplikasinya kita login dulu. Login di halaman ini ya. Tentunya dengan password yang sama, dengan user yang sama, usernya admin, passwordnya AIOCBT atau AIOCBT gitu ya. Nah, kita ke kelola ujian, kemudian pilih daftar ujian. Di daftar ujian itu ada kode seperti ini yang saya blok. Oke. Sekarang bagaimana penjelasan untuk kode ini? Kita lihat di bagian ini. Jadi ini nanti tolong dipahami ya. Jadi sebelum nyusun jadwal, karena begini, setiap sekolah mungkin ada nama-nama mata pelajaran yang harus disesuaikan. Walaupun kami sudah memberikan format baku untuk SMA, tapi nanti di SMK mungkin akan ada penambahan karena mata pelajaran produktif itu menyesuaikan dengan kejuruan yang ada di sekolahnya. Baiklah, kode kombinasi pada hari pelaksanaan USBNBK terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian 1, USBNBK 1. Ini artinya kode USBNBK sesuai harinya. Contoh pada gambar ini atau pada skema ini adalah USBNBK 1. Artinya ini adalah kode USBNBK pelaksanaan hari pertama. Itu ya, ini bagian pertamanya. Untuk di bagian kedua, ini ada angka 1. Jadi USBNBK 1 strip 1. Nah, 1 yang di sini menandakan menandakan mata pelajaran sesuai waktu pelaksanaan. Contoh kode yang ini itu adalah USBNBK pelaksanaan mata pelajaran pertama. Jadi kalau yang ini USBNBK 1 adalah mewakili harinya, 1 yang di sini itu mewakili urutan pengerjaan mata pelajarannya atau di jadwal pengurutannya ini pengurutan yang keberapa gitu. Ya. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah kode jenjang. U kami olah untuk umum atau SMA dan K itu nanti kejuruan. Nah, kalau kita lihat di sistem, kita cek di sistem lagi, itu adalah USBNBK 1, berarti ini adalah USBNBK hari pertama. Dan di tengah 1 lagi berarti untuk mata pelajaran pertama dan K di jurusan kejuruan. Pada jadwal yang sudah kami bagikan ya. Jadi ini kami ada bagikan format jadwal seperti ini. Nah, pendidikan agama.
Nih, seperti ini USBN-BK 11. Jadi ini juga ada dibagikan dalam downloadan OVA nanti di setiap jenjang, di setiap kurikulum. Ini ada penjelasan seperti ini USBN 11U. Berarti adalah USBN hari pertama, mata pelajaran pertama dan untuk jenjang SMA. Course 1 nanti ini akan kami jelaskan. Nah, kemudian isi dari USBN 1 hari pertama dan mata pelajaran pertama itu isi mata pelajarannya adalah berapa macam ini? Ada 6 macam. Jadi satu hari dalam satu bagian itu bisa mata pelajarannya langsung 5 seperti ini. Oke ya, saya kira jelas bahwa ini mewakili hari pelaksanaan. Dan di dalam hari pelaksanaan ini ada mata pelajaran. Kita balik lagi. Selanjutnya di dalam USBN BK 11U ini itu ada kode seperti ini, kode mata pelajarannya. Jadi kode mata pelajaran terbagi menjadi 2. Ya, 1 ini ngarah ke sini. Saya ambil contoh yang pendidikan agama Buddha ini. Saya ambil contoh mata pelajaran ini. 1 merupakan nama mata pelajaran sekaligus nama tes yang dikerjakan nantinya di sistem I/O yang digunakan di USBN BK. Jadi 1 pada kotak yang berwarna merah ini merupakan mata pelajaran lengkap. Jadi diisi secara lengkap. Misalkan ini pendidikan agama Buddha, pendidikan agama Hindu, pendidikan agama Islam dan seterusnya. Gitu ya. Dan ini masuk ke dalam bagian USBN BK 11K. Berarti dia masuk ke dalam hari pertama dan urutan pertama. Ini mata pelajarannya udah disesuaikan dengan jadwal. Nah, di bagian kedua merupakan kode mapel atau course short name, gitu ya. Atau kode mapel yang bercetak miring ini, yang ini merupakan kode pendek mata pelajaran yang digunakan pada sistem. Jadi ini kita lihat USBN BK 11K. Di dalamnya ini ada mata pelajaran yang diujikan. Jika lebih dari 1 berarti mata pelajaran. Jika hanya 1 berarti mata pelajaran. Kita klik ikon mata ini, klik. Nah, ini mata pelajaran yang ada pada kode daftar ujian USBN BK 11K. Mata pelajarannya ini. Kemudian kita ambil contoh yang lain, USBN BK 1 strip 2 strip K. Kita klik pada ikon mata, ada bahasa Indonesia. Ya, jadi udah beda nih. Setiap nama ujian sudah ada nama mata pelajaran di dalamnya. Seperti ini. Yang mana short course name tadi adalah yang bagian ini. Sama ya pada penjelasan ini. Lihat, BUT 13 SMK, yang ini juga adalah BUT 13 SMK. Oke. Dan yang paling pentingnya adalah kode pada yang dalam kurung ini ya, kode yang ada pada dalam kurung atau yang bercetak miring ini harus sama pada file Excel untuk mengimport peserta ke dalam sistem. Jadi di dalam file Excel yang import peserta itu ada nama kolom course-nya. Course 1. Di dalamnya itu ada kode-kode pendek ini. Jadi Bapak Ibu mulai bisa susun mulai sekarang, udah bisa disusun. Karena kita juga udah bagikan kode-kodenya di dalam setiap OVA. Bagaimanakah penjelasan yang ini? Contoh ya, ini course 1. Sekarang lihat pada kamus lagi, ini ada course 1 ya, atau course 1. Course 1. Nah, di dalam course 1 ini ada mata pelajaran agama. Berarti nanti pada kolom Excel yang ini, course 1 itu isinya adalah kode pendek mata pelajaran agama. Sekali lagi, pada course 1 itu diisikan dengan kode pendek, bukan kode yang panjang ini ya, tapi kode pendek yang garis miring ini dimasukkan ke dalam Excel. Nanti di kolom sebelahnya lagi ada course 2, disesuaikan dengan kamus lagi. Course 2 itu adalah bahasa Indonesia dan kode pendeknya adalah BI 13 strip SMA buat SMA yang ke-13. Oke, saya kira itu konsep ya. Jika masih bingung silahkan diulang dari awal lagi, karena setelah ini kita akan memasuki segmen bagaimanakah cara menambahkan mata pelajaran. Sekali lagi, ini adalah bagian awal yang setidaknya Bapak Ibu sudah dapat gambaran pengertian untuk kode mapel.
karena setelah ini kita akan belajar menambahkan kode mata pelajaran sesuai dengan jadwal gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan ke menambahkan kode mata pelajaran. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya setelah konsep tadi dijelaskan, kita akan langsung mengujinya ya. Jadi kita akan langsung praktekkan dan mencocokkan. Jadi kita cocokkan dulu, baru kita praktekkan bagaimana cara menambahkan daftar ujian atau cara menambahkan daftar pelajaran jika format yang kami kirimkan atau jadwal yang kami kirimkan ini diperlukan penambahan kode lain gitu ya. Ya, kita akan coba cek dulu. Jadi mencocokkan antara daftar kode mapel USBN BK SMK yang kita ambil ini yang kurikulum 2013 dengan VHD yang di dalamnya juga sudah ada kode-kode SMK K13. Kita ambil contoh yang pertama di daftar ujian, nama ujian itu ada kode USBN BK 1-1-K. Kemudian kita cocokkan dengan yang PDF kami bagikan, yaitu PDF. Ini boleh kita sebut dengan kamus ya. Kamus Bapak Ibu untuk melihat ini sebenarnya kode untuk mata pelajaran apa. Sekali lagi ini dapat menjadi acuan Bapak Ibu atau sebagai kamus kode di dalam PHD ini dicocokkan dengan mata pelajaran yang ada di dalam kode. Kita ambil contoh USBN BK 1-1-K. Di PDF USBN BK 1-1-K ini kita sebut sebagai course 1 ya, sebutannya course 1. Mengapa di sini tidak ada tulisan course 1? Karena course 1 ini nanti kaitannya ada di bagian import peserta ujiannya. Jadi kita atur mata pelajaran dan jadwalnya dulu, baru kita melakukan pengaturan di peserta. Supaya apa? Supaya peserta bisa masuk secara otomatis di mata pelajaran yang dia harus kerjakan. Jadi tidak kita harus masukkan secara manual, atau bahasanya enroll ya, enroll mata pelajaran. Jadi kita harus atur dulu mata pelajarannya beserta jadwalnya. Oke, ini USBN BK 11K tadi, course-nya course 1. Di dalamnya ini ada mata pelajaran ini. Kita cek di sistem. Di dalam USBN BK 11K ada mata pelajaran ini. Silahkan dicocokkan ya. Apakah ini cocok kodenya dengan yang di ini? Misalkan Ibu ingin tahu PAI 13 SMK. Itu adalah pendidikan agama Islam. Jadi ini untuk tes pendidikan agama Islam. Kemudian kita cek di USBN BK 12K, klik ikon matanya. Itu hanya ada satu, bahasa Indonesia. Cek, ini hanya ada bahasa Indonesia. Kemudian di USBN BK 21K itu ada IPA terapan. USBN BK 21K ini juga ada IPA terapan. Ini nama mata pelajarannya ya. Kenapa ini diolahkan terlebih dahulu? Biar kita punya satu kesamaan persepsi atau satu kode daftar pelajaran, sehingga Bapak Ibu untuk menguploadkan soal menjadi mudah mengarahkannya. Jadi ini nanti ada kaitannya dengan penguploadan soalnya dengan mengklik tombol gear ini. Oke. Untuk selanjutnya langkahnya sama, Bapak Ibu tinggal cocokkan. Saya ambil contoh lagi sekali ya. Di USBN BK 41K, kita cek USBN BK 41K. Ini artinya USBN BK hari keempat, mata pelajaran pertama, dan di jenjang ataupun jenis satuan pendidikan kejuruan. Kita klik ikon matanya. Ada mata pelajaran bahasa Inggris yang diujikan di USBN BK 41K. Kita cek di daftar USBN BK 41K ada mata pelajaran bahasa Inggris.
course 7. Di manakah kita bisa melihat course 7 ini? Di bagian bawah PDF kami sudah lampirkan jadwal course 7 bahasa Inggris itu kenanya di hari keempat. Nah, seperti yang saya bilang, course 7 ini nanti ada penamaan kolomnya di format untuk memasukkan data siswa ke dalam sistem. Jadi sebelum memasukkan data siswa, kita harus pastikan pelajaran-pelajaran ini memang sudah pasti kita laksanakan penyelenggaraan ujiannya. Kita cek di halaman seterusnya, di 71K ada fisika SMK, FIS 13 SMK. Kemudian di 72 di hari ke-7 mata pelajaran kedua ada prakarya dan kewirausahaan. Kita cek di PDF-nya lagi, USBN BK 7 2K. Course 14 itu ada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, Wira 13 SMK. Kita cek, ada juga Wira 13 SMK. Kita lihat course 14, apakah benar di hari ke-7? Benar ya, ini ada hari ke-7. Hari ke-7, course 14, mata pelajaran kedua. Kita cek, course 7, mata pelajaran kedua, course 14 itu ada prakarya dan kewirausahaan. Baiklah, saya kira untuk yang dari USBN BK 1 sampai ke USBN BK 7 ini tidak ada perbedaan ya. Nah, bagaimana di USBN BK 81? Karena ini course-nya adalah produktif, kami hanya mencontohkan penamaan di 3 kejuruan saja. Bagaimana misalnya jika ada ujian di produktif mata pelajaran lainnya gitu ya, ada di kejuruan lainnya. Nah, ini ada kami kasih penjelasan. Jika ada kode uji tambahan, silahkan tambahkan di CBT admin di menu kelola ujian daftar ujian. Ingat, menambahkan kode di menu ini. Tetapi dilihat, kita ingin menambahkan di hari keberapa atau di kode USBN BK keberapa. Nah, karena ini di USBN BK 81K, berarti di CBT admin itu di USBN 81K. Kita klik ikon mata ini. Ini sudah ada 3 contoh dari kami sesuai dengan yang ada di PDF. Bagaimana jika ada tambahan? Nah, di menu CBT admin, kelola ujian, daftar ujian. Ini sudah ada kelola ujian, daftar ujian. Kita tambahkan di 81K, di USBN BK 81K, klik ikon mata. Nah, kita tambahkan mata pelajaran yang ingin diujikan. Contoh ya, klik tambah pelajaran. Kemudian nama mata pelajarannya kita ambil contoh. Bisa digeser ya. Oke. Produktif. Kita tambahkan ya. Kita tambahkan produktif tata boga. Contoh, ini contoh ya. Nah, ini nama mapel yang lengkap. Short name-nya karena kami tidak mencantumkan di sini kode bakunya, sekolah boleh menambahkan short name-nya sesuai dengan aturan di sekolah kejuruan masing-masing. Nah, penambahan mata pelajaran ini juga bisa berlaku untuk yang jenjang SMA ya. Ini kita contohkan untuk SMK, tetapi pada dasarnya caranya sama. Oke, untuk short name saya ambil kode misalnya produktif T Boga 13 strip SMK. Oke, penamaan ini karena tidak diatur di PDF ini, jadi nama yang di short name-nya yang ini boleh disesuaikan dengan kondisi di sekolah. Dan ingat, ini harus ditambahkan dulu. Jangan duluan mengimport siswanya. Ini ditambahkan dulu, baru nanti di kolom course siswanya, course siswa yang untuk mata pelajaran ini dimasukkan kode ini. Sekali lagi, kode tambah pelajaran ini yang di short name-nya ditambahkan dulu. Jika yang kami kasih ini belum ada, ditambahkan dulu kodenya. Baru nanti yang di bagian Excel, yang course-course yang ini, itu dimasukkan kode ini.
Nih ya, kode ini dimasukkan ke dalam sini. Saya ambil contoh ya. Kita klik copy, kemudian ini diganti. Oke, ya seperti ini. Dan untuk yang di bagian Excel ini nanti ada video sendiri untuk membahasnya. Jadi urutannya kita harus memfikskan mata uji yang diujikan dulu, baru kita melakukan pengaturan di pesertanya. Oke, ini sudah ya, kita tambahkan, klik simpan. Oke, sudah ada tambahan satu tata boga. Nah, selanjutnya karena mata pelajaran sudah dibikin, kita olah lagi satu ruang buat mengimportkan kuisnya dengan cara mengklik icon ini, gear ini ya, gear yang warna biru ini kita klik. Nah, dia akan minta login, tidak masalah. Kita langsung masukkan login di halaman pengerjaan siswa ini dengan akses admin. Jadi ini adalah akses pengerjaan siswa, akses modelnya untuk siswa mengerjakan soal, tetapi kita masuk sebagai admin. Passwordnya adalah P besar 4 SSW0RD. Klik login. Oke. Tadi kita sudah berhasil menambahkan satu buah daftar pelajaran. Nah, sekarang kita klik yang icon gear tadi. Kita akan diarahkan ke sini. Klik save and display. Kemudian kasih nama tesnya. Tinggal copy di atasnya ya. P sama. Klik kanan, copy, paste di name. Jadi kita menambahkan satu buah tes atau kuis untuk produktif tata boga. Paste, kemudian save and display. Oke. Sampai di sini kita sudah berhasil menambahkan satu buah tes tambahan, di mana kode tes yang ini tidak ada di PDF yang kami bagikan. Jadi Bapak Ibu boleh menambahkan kode uji yang tidak ada di dalam PDF ini dengan kondisi tertentu ya. Itu boleh ditambahkan. Tapi juga jika sudah ada, Bapak Ibu tidak perlu lagi menambahkan kode itu. Oke, saya kira cukup untuk video pengelolaan ujian ini. Dan ingat sekali lagi, proses ini dilakukan setelah berhasil menginstal VHD atau OVA USB-NBK-nya. Setelah ini berhasil, kita akan ke step selanjutnya, yaitu penguploadan user. Jadi nggak boleh mengupload user sebelum kode uji ini fix sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga video ini bisa mencerahkan, dan jika Bapak Ibu masih kebingungan, silahkan putar kembali dan dengarkan dengan tempo yang pelan untuk lebih memahami apa yang kami sampaikan melalui video ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.